Perkenalkan, saya Aprilia Kristina dari Prodi Sistem Informasi. Saya Rizky Muhammad Taufik dari Prodi Sistem Informasi. Saya Alvina Putri Abdillah dari Prodi Sistem Informasi. Saya Gabriela Gaya Kristiana Simanjuntak dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi matriks inverse. Adapun topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu jenis-jenis matriks, pengertian matriks, pengertian inverse matriks, metode penyelesaian inverse matriks ordo 3x3, dan metode penyelesaian inverse matriks 3 ordo 3x3 dengan operasi bilangan Galois-Vector. Yang pertama ada pengertian matriks. Aksi matriks itu, matriks adalah susunan bilangan-bilangan real atau kompleks yang berbentuk persegi panjang dan disusun berdasarkan aturan baris dan kolom, dan termuat dalam kurung biasa atau kurung siku, atau di antara dua pasang garis tegak rangkap. Selanjutnya, bilangan tersebut dinamakan elemen atau unsur dalam matriks. Pada umumnya, sebuah matriks dilambangkan dengan huruf kapital, sementara unsur-unsurnya, elemen-elemennya dilambangkan dengan huruf kecil yang diberi indeks, misalnya AIJ, BIJ, dan CIJ. Maka AIJ merupakan unsur-unsur matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Baris ke-1 dan baris kedua ke samping, kolom ke-1 dan kolom kedua ke bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Sebelumnya jenis-jenis matriks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan kolom dan baris. Kemudian yang kedua itu jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, yang pertama itu ada yang matriks persegi adalah matriks yang jumlah elemen pada baris dan kolomnya adalah sama. Contohnya di sini itu ada matriks A, ada 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Nah, pada matriks persegi ini ada yang disebut dengan diagonal utama. Diagonal utamanya itu yang 1, 4, 1, kemudian yang 2, 4, 3-nya itu disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Kalau misalkan diagonal utamanya ini kita jumlahkan elemen-elemennya, dikatakan sebagai trace. Misalkan trace-nya berapa? Di sini trace-nya itu ada 1, 4, 1. Contohnya 1 tambah 4 tambah 1, hasilnya itu 6. Nah, hasilnya itu disebut dengan trace. Kemudian yang kedua itu ada matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja, sering juga disebut dengan vektor baris. Kemudian yang C itu adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja, sering juga disebut dengan vektor kolom. Kemudian yang D itu ada matriks 0. Matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0. Matriks 0 umumnya diberi simbol 0. Contohnya itu pada matriks ordo 3x3. Terus yang kedua itu ada 2x2, dan ini matriks ordo 1x1. Yang itu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang memiliki elemen pada utamanya semuanya bernilainya nilai 1. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah itu disebut dengan diagonal utama, dan di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Contohnya itu pada yang I2, yang diagonal utamanya itu harus bernilai 1, sampai ke yang I4 juga sama, yang diagonal utamanya bernilai 1. Kemudian yang F itu adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks dengan elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0, dan paling tidak satu elemen pada diagonal utama tidak semua dengan 0. Jadi contohnya matriks A itu kan ada 1, 3, 4. Itu tuh nggak boleh bernilai 0. Tapi di contoh kedua itu ada 1, 3, 0, 5. Itu tuh ada yang bernilai 0, itu
nggak masalah karena nolnya masih 1, tidak semuanya 0. Yang terakhir itu adalah matriks segitiga. Matriks segitiga adalah satu bentuk khusus dari matriks persegi. Matriks segitiga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu matriks segitiga atas, dan yang kedua itu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu jadi yang 1, 4, 1, 3, 4, 5 itu kalau misalkan ditarik garis lurus itu dia akan berbentuk matriks segitiga. Kemudian yang kedua itu matriks segitiga bawah. Contohnya itu yang 2, 1, 4, 6, 4, 2 itu juga sama, kalau misalkan ditarik garis lurus itu akan berbentuk matriks segitiga. Oke, terima kasih Alvina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Oke, saat ini aku mau jelasin tentang inverse matriksnya. Nah, inverse matriks itu adalah kebalikan dari suatu matriks. Nah, biasanya simbol dari inverse matriks sendiri itu adalah pangkat min 1. Jadi kalau misalnya kalian ketemu angka, contohnya A pangkat min 1, itu dibacanya bukan A pangkat min 1, melainkan matriks A inverse. Nah, selanjutnya di sini aku mau masuk ke sifat-sifat dari inverse matriks. Di sini dikatakan kalau misalnya matriks A dikali matriks B itu hasilnya bakalan jadi matriks identitas. Tapi dengan syarat matriks salah satu dari matriks A, boleh matriks A atau matriks B-nya adalah merupakan hasil dari inverse matriks, atau bisa lebih simpelnya matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks identitas. Nah, lalu selanjutnya tuh ketika kita punya matriks inverse, lalu pengen kita inverse lagi, itu bakalan jadi matriks itu sendiri. Lalu selanjutnya ketika kita mengalihkan sebuah matriks lalu pengen kita inverse kan, kita punya 2 cara, yaitu matriks A dikali matriks B baru kita inverse kan, atau masing-masingnya kita inverse dulu. Jadi matriks B di inverse kan baru dikali matriks A inverse. Lalu selanjutnya adalah ketika kita mau mencari perkalian matriks tapi ada yang belum diketahui. Nih, contohnya yang di D itu A-nya belum diketahui kan. Nah, di sini kita mau cari A-nya berapa. Nah, dengan rumus berarti matriks A sama dengan matriks C dikali matriks B inverse. Nah, kalau misalnya B-nya yang belum diketahui, berarti dengan rumus matriks A inverse dikali matriks C, dan ini tuh nggak boleh kebalik ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah mencari determinan. Seperti yang aku kemarin udah jelasin, determinan itu nggak boleh 0, karena nanti kalau 0 bakalan jadi matriks singular. Karena nanti di rumus inverse matriks kita kan memasukin rumus 1 per determinan dikali adjoining. Nah, itu kenapa determinan nggak boleh 0, nanti apa yang mau kita masukin kan? Next. Nah, ini adalah rumus inverse matrix order 2x2, yaitu 1 per determinan dikali adjoining. Nah, determinan cara carinya gimana? Cara cari determinan itu kalau di order 2x2 gampang banget, tinggal dikali silang aja, A dikali D dikurang B dikali C. Lalu adjoining gimana cara carinya? Kalau untuk order 2x2, cara cari adjoiningnya tuh cukup tuker aja A sama D-nya ditukar, lalu B dan C-nya tetap di posisi tapi ditambahin minus. Jadi kayak gini bentuknya ya. Oke, next. Next ini adalah aku pengen kasih contoh dulu buat order 2x2-nya ya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Terus. Nah, lalu di sini kita masukin dulu rumusnya biar gak lupa. Tadi rumusnya apa? Aduh, lupa. Rumusnya untuk dari rumus inverse matrix itu 1 per determinan dikali adjoining. Ya? Iya. Diingat ya? Iya, aku ingat. Nah, 1 per determinannya berapa? Ada yang ingat nggak cara carinya? Lupa. Tadi kan cara cari determinan itu dikali silang kan? Iya. Berarti 2 kali 4 berapa? Dikurang 1 kali 7. Nah, lalu cara cari adjoiningnya gimana? Aduh, lupa. Nah, jadi ini kita tulis A, B. Terus. Nah, lalu tadi adjoining itu kan
Kita balikkan. Jadinya D, B, C, A. Tapi B sama C-nya minus. Nah, jadi berapa? D-nya berapa? 4. Nah, B-nya? C-nya? 1. A-nya? Lalu nomor tujuh berapa? 1. Yang positif bukan negatif? Positif. Lalu kita tulis lagi 4 minus 7 minus 1 2. Nah, karena di sini itu hasilnya 1, terus hasilnya juga positif. Nah, berarti di sini nggak ada yang berubah. Iya. Jadi hasilnya 4 minus 7 minus 1 2. Mudah bukan? Mudah. Lalu selanjutnya itu adalah matriks order 3 kali 3. Sebenarnya sama aja, tapi lebih agak ribet dikit gitulah. Gimana? Karena itu kita pakai 4 langkah, yaitu kita harus cari minornya dulu, kofaktornya dulu, adjointnya dulu, terus determinannya. Nah, tapi habis itu kita masukin rumus inverse-nya sama 1 per determinan dikali adjoint ini. Oke, terima kasih. April Fadiza akan diajarkan oleh Rofif. Jadi selanjutnya di sini ada metode penyelesaian matriks order 3x3. Yang pertama itu ada minor. Jadi minor ini merupakan determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolom yang dihilangkan. Biasanya dilambangkan dengan M, I, J, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom. Lalu submatriks artinya bagian kecil dari matriks. Misalnya terdapat matriks persegi berorder 3x3, maka menjadi submatriksnya berorder 2x2. Nah, di sini ada contoh minor. Tentukan M12 dari matriks A tersebut. Nah, di sini ada M12, berarti 1 ini adalah baris dan 2-nya adalah kolom. Jadi yang baris 1 ini dihilangkan dan kolom 2 ini dihilangkan. Setelah dihilangkan, maka kita bisa menghitung determinannya dari submatriks yang tersisa. A kali D dikurang B kali C. Nah, di sini ada berikut tabel dari minor setiap unsur atau elemen matriks order 3x3. Yang pertama, kita cari M11, berarti baris satunya dihilangkan dan kolom satunya dihilangkan. Kalau sudah, kita bisa menghitung dari sisa matriks tersebut. Jadi 3 kali min 8 dikurang min 7 kali 4. Sama M12 juga, baris 1 dihilangkan dan kolom 2 dihilangkan. Lalu kita cari determinannya, 1 dikali min 8 dikurang min 7 kali 0, dan seterusnya. Kalau setelah sudah minor dihitung, maka terbentuk matriks baru. Jadi yang matriks baru itu yang hasil dari determinan dimasukin lagi M11, M12, M13 hasil yang tadi. Selanjutnya ada kofaktor. Kofaktor adalah hasil kali antara elemen minor submatriks determinan dengan min 1 I plus J. Hasil nilai dari setiap elemen minor berubah menjadi positif ataupun negatif. Dilambangkan dengan huruf C atau K kapital. Kofaktor dapat dicari dengan 3 cara. Maksud saya 2 cara. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J matriks MIJ. Yang kedua dengan menambahkan tanda positif dan negatif secara bergantian. Nah, yang pertama ini ada contoh soal. Carilah C22 dari matriks A baris 312, 451, 212. Yang pertama kita sambungkan tadi yang minor. Jadi kita cari minornya dulu. 22 berarti dihilangkan, baris 2 dihilangkan, kolom 2 dihilangkan. Kalau sudah temu matriks baru, jadi 32 22. Nah, di sini kita tinggal dijumlahkan saja sesuai rumusnya. Min 1 pangkat 2 plus 2 baris 32 sama 22. Setelah itu min 1 pangkat 4
4 dikali 6 kurang 4. 6 nya itu dari 3 kali 2 dan 4 nya itu dari 2 kali 2. Kalau sudah jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya cuma menambahkan tanda positif dan negatif secara bergantian. Jadi ini hampir sama. Jadi kofaktor itu merupakan determinan dari minor matriks, tapi dikasih tanda positif negatifnya. Misalnya ada yang situ contoh soal 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 2. Nah, di sini kita masukin aja positif negatifnya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau sudah, kita cari kofaktor 22, soalnya itu kan C22. Nah, di sini kita tinggal cari minornya dulu. Ini dicoret, coret. Nah, titik tengahnya ini kan positif. Jadi udah ketahuan hasilnya positif. Kita masukin aja 3, 2, 2, 2. Tinggal dikali 3 kali 2 6 dikurang 2 kali 2 4. Jadi sama dengan 2. Sama aja, cuma beda caranya. Setelah itu ada adjoin. Jadi adjoin ini diperoleh dari mentranspos matriks kofaktor dengan cara merubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Di sini ada contoh M11 negatif M12 M13. Nah, yang baris 1 ini jadikan kolom. Jadi seperti ini yang di bawahnya. M11 M12 nya di bawah lagi M13. Selanjutnya ada determinan. Jadi ini ada rumus determinannya. A11 kali A22 dikali A33 plus A12 kali A23 kali A31 dan sampai situ A12 A21 dan A33. Selanjutnya ada rumus inverse. Jadi rumus inverse ini A inverse sama dengan 1 per determinan, hasil dari determinan dikali adjoin. Terima kasih Rofi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan inverse matrix order 3 kali 3 dengan operasi bilangan elementer. Operasi baris elementer adalah suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks ataupun sistem persamaan suatu linear. OBE dilakukan dengan mereduksi A di ruas kiri menjadi matriks identitas. Maka ruas kanan akan tereduksi menjadi B. Jadi B-nya nanti adalah inverse matriks dari A itu tadi. Metode reduksi baris terdiri atas operasi-operasi berikut, yaitu yang pertama, kita bisa menukarkan dua baris. Jadi mau tukarin baris pertama dengan baris kedua boleh, baris kedua dengan baris ketiga boleh, baris pertama dengan baris ketiga juga boleh. Yang kedua, mengalihkan sembarang baris dengan sebuah tetapan konstanta yang bukan nol. Kenapa nggak boleh nol? Karena nanti semua elemen di baris itu akan berubah jadi nol. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya 100 kali nol kan jadi nol, 1000 dikali nol jadi nol. Jadi kita nggak boleh kalikan dengan nol. Terus kalau misalnya bilangan minus atau bilangan pecahan, boleh nggak? Boleh. Terus yang ketiga, menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam notasi operasi OBE ini adalah 2B1 dibaca 2 kali baris pertama. Artinya seluruh elemen di baris pertama itu kita kalikan dengan 2. Lalu selanjutnya 2B3 dikurang B1 dibaca 2 kali baris ketiga dikurangi baris pertama. Jadi seluruh elemen di baris ketiga kita kalikan 2, lalu kita kurangi seluruh elemen di baris pertama.
Lalu yang terakhir yaitu rumus B1 ditambah 3B3, berarti rumus itu digunakan untuk merubah elemen baris ketiga dan bukan untuk merubah elemen baris pertama. Nah, dalam mengerjakan OBE juga ada tipsnya. Yang pertama, kerjakan per kolom satu persatu dimulai dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kolom itu dari atas ke bawah ya. Terus selanjutnya, pengerjaan tiap kolom berpatok pada diagonal utama matriks order 3x3. Nah, seperti di contoh, diagonal utama itu yang dari kiri atas ke tengah, lalu yang kanan paling bawah. Kalau di sini dinotasikan dengan huruf A, E, I atau huruf vokal supaya gampang ingatnya. Terus yaitu elemen A adalah kunci kolom pertama, elemen I adalah kunci kolom kedua, lalu elemen I adalah kunci kolom ketiga. Fungsi elemen kunci yaitu untuk mengubah elemen di luar diagonal utama menjadi 0. Selanjutnya ubah elemen D dan G menjadi 0 menggunakan kunci elemen A, lalu ubah elemen H dan B menjadi 0 menggunakan kunci elemen E, dan ubah elemen C dan F menjadi 0 menggunakan kunci elemen I. Selanjutnya ada contoh soal. Ada soal yaitu tentukan inverse matriks dari A min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, min 1 menggunakan metode operasi baris elementer. Nah, jadi tugas utama kita itu gimana caranya yang awalnya matriks identitasnya ada di sebelah kiri, kita ubah di sebelah kanan. Nah, nanti setelah kita ubah akan ketemu yang namanya matriks inversi. Pakai metode reduksi yang tadi itu, yang 3 cara tadi. Kita tulis ulang soalnya. Min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, min 1. Kita tambahkan dengan matriks identitas ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang mau kita ubah adalah yang minus 5 ini, yang menjadi kunci elemen dari kolom pertama. Kita ubahnya menjadi 1. Kan tugas kita gimana caranya matriks identitasnya pindah ke sebelah kiri. Kita bisa ubah dengan dijadikan pecahan, yaitu 1 per minus 5 dikali baris 1 akan menjadi 1 per minus 5 dikali minus 5, minus 5 nya hilang ya, jadi 1. Lalu yaitu 1 per minus 5 dikali 5 jadinya minus 1. 1 per minus 5 dikalikan dengan minus 1 jadinya min 1 per 5. Sorry, 1 per 5. Lalu yaitu 1 per minus 5 dikali 1 jadi min 1 per 5. 1 per minus 5 dikali 0 hasilnya 0. 1 per minus 5 dikali 0 hasilnya 0. Karena yang kita ubah adalah baris pertama, jadi baris kedua dan baris ketiganya nggak perlu kita otak-atik, bisa kita tulis ulang aja langsung. Kita lanjut lagi ke langkah kedua. Nah, di langkah yang kedua ini kita mau mengubah yang ini seperti tipsnya yang tadi, kita harus mengubah per kolom. Nah, untuk mengubah 5 menjadi 0, kita bisa menggunakan minus 5 dikali baris pertama ditambah ke baris kedua. Minus 5 dikali 1 hasilnya minus 5. Minus 5 dikali 1 hasilnya 1. Minus 5. Minus 5 dikali 1 hasilnya minus 5 ditambah 5 hasilnya 0. Minus 5 dikali minus 1 ditambah
minus 6 hasilnya minus 1. Minus 5 dikali 1/5 ditambah 2 hasilnya 1/5. Minus 5 dikali minus 1/5 ditambah dengan 0 hasilnya minus 1/5. Minus 5 dikalikan 0 hasilnya 0 ditambah 1 hasil ditambah 1. Terus habis itu minus 5 dikali 0 ditambah 0. Karena baris ada kesalahan yang kita ubah kan baris kedua harusnya. Jadi harusnya ditulis di sini. Sorry. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mengubah minus 1 menjadi 0. Untuk mengubah minus 1 ini, kita bisa menggunakan operasi baris pertama kita kalikan 1, lalu ditambah dengan baris ketiga. Karena yang berubah baris ketiga, jadi baris pertama dan baris kedua bisa kita tulis ulang. Jadi bisa ditulis seperti 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 1 dikali minus 5 hasilnya minus 5. Lalu ditambah dengan 2 hasilnya. Lalu 1 dikali 1/5 ditambah minus 1 hasilnya min 4/5. Lalu habis itu min 1/5 ditambah dengan 0 hasilnya min 1/5. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mau mengubah kunci elemen di kolom kedua, yaitu yang ini minus 1. Gimana caranya minus 1 bisa berubah menjadi positif 1? Kita bisa kalikan minus 1 dikali dengan minus 1 jadi positif 1. Jadi notasinya minus 1 dikali di baris 2. Karena yang berubah di baris kedua, berarti baris pertama dan baris ketiga bisa kita tulis ulang. Minus 1 dikali 0 hasilnya 0. Minus 1 dikali minus 1 hasilnya 1. Minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1. Minus 1 dikali minus 1 dikali 1 hasilnya 1. Minus 1 dikali 1 hasilnya 1. Dan minus 1 dikali 0 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita mau mengubah yang ini nih supaya jadi 0. Untuk mengubah yang itu kita bisa kalikan baris ketiga sebanyak 1 kali dan ditambah dengan baris pertama. Karena ini 1 dikurang 1 nanti hasilnya 0. Berarti 1 dikali baris ketiga ditambah baris pertama. Karena yang berubah adalah baris pertama, jadi baris kedua dan baris ketiganya bisa kita tulis ulang.
dikali 0, 0 ditambah 1, 1. 1 dikali 1 ditambah minus 1 hasilnya 0. 1 dikali minus 4 per 5 ditambah 1 per 5 hasilnya min 3 per 5. 1 dikali minus 1 per 5 ditambah minus 1 per 5 hasilnya min 2 per 5. 1 dikali 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 ditambah 0 hasilnya 1. Langkah selanjutnya kita mau mengubah di kolom kedua yang ini. Kita ubah jadi 0. Caranya adalah dengan notasi minus 1 di baris 2 ditambah baris ketiga. Karena yang kedua baris ketiga, jadi baris pertama dan baris keduanya bisa kita tulis ulang. Jadi minus 1 dikali 0, 0 ditambah baris ketiga jadinya 0. Minus 1 dikali 1 ditambah 1 jadinya 0. Minus 1 dikali minus 1 jadinya positif 1. Ditambah minus 4 per 5 jadinya 1 per 5. Minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1. Ditambah minus 1 per 5 jadinya 4 per 5. Lalu minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1 ditambah 0 hasilnya minus 1. Terus minus 1 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Selanjutnya kita mau mengubah kunci dari elemen di kolom ketiga, yaitu yang bagian paling bawah. Gimana caranya pecahannya bisa hilang? Kita bisa kalikan dengan 5 dikali ke baris ketiga aja. Jadi baris ke-1 dan baris keduanya tetap, jadi bisa kita tulis ulang. Lima dikali 0 hasilnya 0, 5 dikali 0 hasilnya 0, 1 per 5 dikali 5 hasilnya 1, 4 per 5 dikali 5 hasilnya 4, 5 kali 1 5, 5 kali 1 5. Selanjutnya kita mau mengubah yang ini menjadi 0. Yang kita bisa lakukan yaitu baris ketiga dikali 1 lalu ditambah dengan min 1, jadi 1 kurang 1 0. Karena baris kedua yang ingin diotak-atik, jadi baris pertama dan baris keduanya bisa kita tulis ulang. Dikali 0, 0 ditambah 0, 0. 1 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. 1 dikali 1 hasilnya 1 ditambah minus 1 jadi 0. 1 dikali 4, 4 ditambah minus 1 jadinya 3. 1 dikali 5, 5 dikurangi 1, 4. 1 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 0 hasilnya 5. Ini udah mulai kelihatan ya matriks identitasnya. Ya. Ini 1,
lalu ini 0. Nah, tugas kita sekarang mau mengubah yang min 3/5 ini jadi 0. Kita bisa dengan notasi 3/5 dikali baris ketiga ditambah baris pertama. Karena baris pertamanya yang kita otak-atik, jadi baris kedua dan baris ketiganya bisa kita tulis ulang. Dikali 0 jadinya 0 ditambah 1 jadi 1. 3/5 dikali 0 ditambah 0 jadinya 0. 3/5 dikali 1 jadinya 1 ditambah minus 3/5 jadinya 3/5 plus ketemu min dia jadinya minus 3/5. 3 kurang 3 0. 0/5 jadinya 0. Habis itu 3/5 dikalikan dengan 4 sama dengan 12/5 ditambah dengan baris pertama yaitu minus 2/5 plus ketemu min jadinya minus, jadinya 12/5 dikurang 2/5. 12 kurang 2 10. 10 bagi 5 itu 2. Habis itu 3/5 dikali 5 jadinya 3 ditambah 0 3. Habis itu 3/5 dikali 5 jadinya 3 tambah 1 4. Nah, matriks identitasnya udah ketemu. Jadi matriks identitasnya adalah 2 3 4 3 4 5 4 5 5. Dan juga sudah memenuhi syarat karena matriks identitas yang awalnya ada di sebelah kiri udah pindah di sebelah kanan. Sekian penjelasan dari OBE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh April. Nah, tadi kan aku udah kasih contoh order 2 kali 2. Aku mau ngasih contoh order 3 kali 3 ya. Iya. Nah, di sini aku pengen cari determinannya. Nah, tadi kalau cari determinan order 2 kali 2 gimana? Kali silang. Nah, sekarang sama kali silangnya, cuman bedanya lebih ribet aja. Nah, di sini aku tulis lagi. Jadi kalau misalnya cari determinan order 3 kali 3 itu kita harus nambahin 2 kolom di depan ini pindah ke belakang. Gimana? Ini cuma pilih aja. Iya. 31 21 62. Nah, yang di sini karena dia ini adalah kolom anak terakhir, jadi dilupain aja, nggak penting. Kata orang tuanya gitu. Lalu ini boleh tinggal dikali silang aja kan? 3 kali 1 1 3 kali. Nah, 1 kali 1 6. Kenapa kali 2? Kali 2 lagi. Lalu kita berkurang karena udah beda nih, udah beda keluarga. Nah, kalau tadi itu kan perkaliannya dari kanan ke kiri. Sekarang dari kiri ke kanan. 6 kali 1 kali 6 mana nih? 3 kali 1 3 kali 2 1 kali 2 Nah, ini biar gampang. 6 tambah 6 dikurang atau dapat? 12 kurang 10 Nah, berarti determinannya adalah 2. Nah, selanjutnya itu adalah kita mau nyari bintang sama kofaktornya yang tadi udah dijelasin sama Rofik, masih ingat gak?
Aku tulis dulu lagi nih soalnya ya. Nah ini sekarang aku pengen cari minornya. Kan tadi udah dijelasin sama Rofif ya cara carinya. Aku jelasin sedikit lagi deh. Nah, jadi kita itu kan ini jadinya 3 kali 3. Nah di sini kita pengen buatnya jadi ada 4 angka doang nih. Nah caranya itu kalau misalnya kita lagi mau nyari baris pertama, kita mau nyari di baris pertama dan kolom pertama nih. Nah pokoknya pertama itu kita coret dulu satu-satunya. Jadi kita mau nyari baris pertama kolom pertama, berarti kita coret baris pertamanya. Kolom pertama kita coret, berarti hasilnya berapa? Nah, 1, 1, 2, 2. Lalu selanjutnya kita mau nyari baris pertama, tapi kolom kedua. Nah berarti yang sekarang yang ketemu apanya nih? Nah, 2, 1, 6, 2. Lalu selanjutnya kita mau nyari baris ketiganya. Baris pertama. Baris pertama kolom ketiga. Berarti berapa nih? 2, 1, 6, 2. Nah ini udah ketemu semua nih. Nah selanjutnya kita mau nyari baris keduanya kolom pertama. Berapa sisanya? Nah 1, 0, 2, 2. Lalu selanjutnya adalah baris kedua kolom kedua. 3, 0, 6, 2. Lalu selanjutnya itu baris kedua kolom ketiga. 3, 1, 6, 2. Nah lalu selanjutnya itu mau nyari baris ketiga kolom pertama. Berarti berapa nih? 1. Nah lalu baris ketiga kolom kedua. 3, 0, 2, 1. Nah baris terakhir baris ketiga kolom ketiga. 3, 1, 2, 1. Nah ini udah ketemu minornya. Iya dengerin dulu makanya. Nah lalu di sini aku langsung campurin aja sama kofaktornya ya. Nah cara cari kofaktor itu kan ada rumusnya nih. Rumusnya tuh plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Jadi ganti-gantian aja gitu, ya kan? Ya. Nah ini aku tandain aja deh. Ini berapa? Ini? Lalu selanjutnya cara-caranya tuh tinggal kita kali silang aja. Kayak kali determinan A kali C dikurang B kali C gitu loh. Nah, tinggal kita sekali nih 1 kali 2 dikurang 1 kali 2 0. Nah, lalu kita ini kan ada tandanya minus. Kalau minus 2 kali 2 dikurang 6 kali 1 min 2. 2 kali 2 6 kali 1 min 2. Ya. 1 kali 2 dikurang 2 kali 0 memang iya. 3 kali 2 dikurang 6 kali 0 min plus.
Dikurang 0 kali 1. Nah, lalu 3 kali 1. Dikurang 2 kali 0. Jangan lupa minusnya. Lalu 3 kali 1. Dikurang 2 kali 1. Iya, ini plus. Nah, lalu berarti ini tinggal kita inin aja. Nah, ini terus minus ketemu minus. Terus berarti taruh aja 2 gitu ya. Lalu yang ini tetap minus, terus ini tetap minus 2, terus 6, 1, minus 3, sama 1. Berarti ini kan udah ketemu nih Minerva faktornya kan? Nah, lalu selanjutnya tuh kita mau cari adjoiningnya. Gimana cara cari adjoiningnya? Adjoining itu adalah ditambah dari baris ke kolom. Ya? Berarti berapa? Dari baris ke kolom. Jadi ini, jadi 0, 2, minus 2. Ya kan? Nah, selanjutnya nah, berarti ini udah ketemu adjoiningnya kan? Nah, berarti selanjutnya kita tinggal masukin rumus inverse-nya aja tuh. Biar kita tahu jawabannya. Nah, tadi rumusnya apa? 1 per determinan dibagi adjoin. Nah, determinannya tadi berapa? 2. Adjoinnya? 0, minus 2, 1, 2, 6, minus 2, 1. Nah, berarti ini kita tinggal kaliin aja. 1 per 2 dikali 0? 0. 1 per 2 dikali minus 2? 1. 1 per 2 dikali 1? Nah, 1 per 2 dikali 2? 1. 1 per 2 dikali 6? 3. 1 per 2 dikali minus 3? Min 3 per 2. 1 per 2 dikali minus 2? 1. 1 per 2 dikali 0? 1 per 2 dikali 1? Nah, ini jawabannya. Dah, mudah bukan? Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab pada yang ingin bertanya. Dan selamat pagi semuanya. Nama saya Nadia Putri dari NIM-nya 2022 0803 71. Saya ingin tanya, apakah semua jenis matriks memiliki inverse? Siapa namanya? Nama saya Muhammad Irfansyah. Muhammad Irfansyah. Muhammad Irfansyah. Timnya? 2022 080 3055. Bagaimana cara mengetahui matriks memiliki inverse? Selamat pagi semuanya, nama saya Farudin Noval, NIM saya 2022 08 03 045. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dari operasi reduksi baris? Apa yang dimaksud dari operasi reduksi baris? Nama saya Andres Zakarias, tim saya. Bentar. Pelan-pelan dong. Berapa? Timnya? 2022 08 011 37. Apa? Apa bedanya rumus minor dan rumus kofaktor?
ada faktanya dengan NIM 2022 0803 009. Aku mau nanya maksud dari sifat inverse matrix yang A kali B sama dengan I, maksudnya gimana ya? Maksud dari sifat Inverse matrix yang A kali B sama dengan I. Oh, sekarang kami ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama dari Nadia. Pertanyaannya, apakah semua jenis matriks memiliki inverse? Jawabannya tidak. Tidak semua matriks memiliki inverse. Hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki inverse. Matriks yang tidak punya inverse tersebut disebut matriks singular yang isi elemennya 0 semua. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Muhammad Fashan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui matriks yang memiliki inverse? Caranya itu matriks inverse dan determinannya nggak boleh 0 dan biasanya ada simbol pangkat 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Fahrudin Naufal. Apa yang dimaksud operasi reduksi baris? Reduksi baris merupakan salah satu cara untuk mengetahui determinan suatu matriks yang tidak memperhatikan seberapa besar ukuran matriks tersebut. Bisa dengan matriks ordo 2x2, 3x3, ataupun 4x4. Jika mereduksi baris dengan OBE atau operasi baris elementer, ada 3 pilihan operasi baris, yaitu dengan menukarkan 2 baris, mengalihkan sembarang baris dengan sebuah ketetapan konstanta yang bukan 0, dan yang terakhir menjumlahkan kelimatan suatu baris dengan baris yang lain. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ananta Zamaria, apa bedanya rumus minor dan cofactor. Jadi cara pengerjaan rumus inverse matrix ini itu ada tahapannya. Yang pertama itu mengerjakan determinan terlebih dahulu, minor, cofactor, lalu adjoint. Nah, perbedaan dari minor cofactor ini, kalau minor itu merupakan determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Jadi yang rekan saya Abel menjelaskan tadi, yang baris dihilangkan, kolomnya dihilangkan, lalu akan menjadi submatriks, jadi ordo 2x2. Lalu untuk cofactor, jadi cofactor itu merupakan hasil kali antara elemen minor submatriks determinan dengan min 1 pangkat I plus J, hasil dari setiap elemen minor berubah menjadi positif ataupun negatif. Yang tadi yang rumusnya positif negatif positif, negatif positif negatif, lalu positif negatif positif. Nah, kalau cofactor itu dia merupakan determinan dari minor matriks, tapi yang dikasih tanda tadi positif dan negatif. Ya. Aku ingin menjawab yang Ariel. Maksud dari sifat inverse matrix yang A kali B itu sama dengan I. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya, matriks A dikali B itu bisa jadi matriks identitas, tapi dengan syarat salah satu dari matriks itu adalah hasil dari matriks inverse. Di sini aku kasih contoh aja biar paham. Di sini aku mau ngasih contoh yang tadi udah aku jelasin, yang contoh dari matriks inverse order 2x2, masih ingat kan? Nah, di sini tadi kan soalnya 2, 7, 1, 4 kan? Ya enggak? Nah, terus jawabannya itu 4 minus 7 minus 1, 2. Ya kan? Nah, apakah jadi ini itu adalah matriks A, ini matriks B. Nah, apakah matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks identitas? Nah, caranya ya kita kaliin dulu nih. Nah, kalau cara perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom, ya kan? Iya. Nah, 2 kali 4 berapa? 7 kali min 1? Min 7. Min 7. Lalu 2 dikali minus 7? Minus 14. Minus 14. 7 kali 2? 14. 14. Nah, lalu bawahnya juga kita kaliin ke kolom ya. 1 kali 4? 4 kali minus 1? Min 4. 1 kali minus 7? 7.
4 kali 2? 8. 8. Ini kita kurangin dulu biar nggak pusing. Nah, 8 kurang 7? 1. Minus 4? Ini tambah ya? Itu 14. 14. Tunggu. Ih, mahal. Oh, ini 14 juga. Iya. Nah, iya kan ya? Iya. Nah, ya. Minus 14 ditambah 14? 0. Nah. 4 dikurang 4? Minus 7 ditambah 8? 1. Nah, ini ada jadinya hasilnya matriks identitas. Ya kan? Iya. Paham, Ariel? Paham, terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanggapan. Jika teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Syafika Zalfani Sadila, NIM saya 2022-0803-034. Tanggapan saya mengenai presentasinya udah bagus, semua anggota juga bisa menjelaskan dengan baik, pertanyaan juga bisa dijawab dengan baik. Terima kasih, Tika. Ada lagi yang ingin memberikan kritik? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.